Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, segenap pengasuh, para yai, bunyai, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang, pesantren yang kita cintai dan yang kita banggakan. Yang terhormat segenap Dewan Guru, anak-anak sekalian, para santriwati dan santriwan yang luar biasa. Ini sudah sesi yang terakhir. Semoga masih semangat ya. Alhamdulillah, luar biasa ini santri-santri Tambak Beras ini emang santri-santri yang teladan dan percontohan. Mohon izin, boleh kami memberi tepuk salut? Nanti dituduhkan salut, salut. Baik. Mudah-mudahan adik-adik sekalian ya dengan semangat yang luar biasa belajar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum ini bisa mencontoh para senior-senior kita ya. Di sini ada Bu Prof Evi, ada Pak Prof Rofi. Beliau pejabat-pejabat ya. Kalau saya bukan pejabat. Ya, mohon doanya mudah-mudahan ya doa panjenengan sedaya, saya akan mengikut beliau-beliau semuanya. Pak Yai Imron, Bu Nyai Umda, luar biasa beliau-beliau ini tidak menggunakan teknologi laptop ya, tetapi menguasai materi dengan luar biasa. Kami sebenarnya pengen seperti itu tapi nggak bisa, sehingga kami harus menggunakan alat menggunakan alat teknologi ya, laptop ini. Baik, para yai bunyai, hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kami diberi amanah ya untuk menyampaikan model-model integrasi kurikulum pesantren dengan kurikulum pendidikan formal. Kurikulum ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Kurikulum itu adalah jantungnya pendidikan. Ibarat manusia ya. Kurikulum itu adalah jantungnya. Kalau jantungnya sehat ya, maka manusia itu sehat. Kalau kurikulumnya sehat, maka pendidikan pesantren itu akan eksis dan terus semakin maju. Jika jantungnya tidak sehat, maka manusia itu bisa meninggal cepat. Maka kalau kurikulumnya itu sehat, bagus, hebat, akan menghasilkan lulusan-lulusan yang luar biasa seperti adik-adik yang hadir ya pada forum ini, dan insya Allah akan semakin maju dan semakin berkibar. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya ingin menyampaikan hal yang penting ya terkait dengan model kurikulum. Ini adalah sesuatu yang sangat kompleks. Karena apa? Karena perkembangan pesantren ini luar biasa, semakin maju dan semakin diversifikasi. Kemampuan pesantren beradaptasi dengan tantangan zaman, dengan perkembangan teknologi, ini menghasilkan model-model pesantren ya yang semakin banyak. Mohon izin ditayangkan yang niko. Setelah lahirnya Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019, para yai dan bunyai, pendidikan di lingkungan pesantren ini semakin variatif ya, semakin banyak. Kalau di Undang-Undang pesantren itu bukan satuan pendidikan, tapi pesantren itu adalah lembaga pendidikan, lembaga pemberdayaan masyarakat, dan lembaga dakwah. Nah, dalam kesempatan ini kami hanya akan menyinggung, mengupas bagaimana lembaga pendidikan pesantren ini sebagai lembaga pendidikan.
Kalau dilihat dari variasinya ya yang ada di slide ini, pendidikan sistem pendidikan nasional di Indonesia ya itu ada pendidikan umum yang formal, ada juga non formal dan informal. Namun yang non formal tidak kami sajikan di sini ya. Yang formal mulai dari PAUD itu ada TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi umum, itu satu jalur. Kemudian untuk madrasah itu ada RA, ada MI, MTS, MA, MAK, PTKI, perguruan tinggi keagamaan Islam. Yang itu juga satu jalur. Yang sebelah ya sini pendidikan pesantren ini beragam sekali. Ada pendidikan muadalah mulai jenjang ula, wusto, ulia. Kemudian ada PDF, bukan Excel, bukan Word ya. PDF itu adalah pendidikan dinia formal para ibunya ya. Pendidikan dinia formal ini juga berjenjang, ada ula, wusto, ulia. Ini satu jalur. Yang nanti pendidikan tingginya itu adalah ma'had alim. Kemudian ada juga PNF, pendidikan non formal. Pendidikan non formal pesantren ini sangat beragam, ribuan jumlahnya, macamnya juga banyak, bidang-bidangnya juga banyak. Ada yang berjenjang, ada yang tidak berjenjang. Kalau yang berjenjang itu misalnya madrasah diniyah, takmiliyah, itu ada ula, wusto, ulia. Luar biasa ini di masanya Pak Yai Mujib itu Pasuruan itu sebagai percontohan untuk mengembangkan madrasah diniyah. Bahkan ada kebijakan wajib madin. Kalau mahasiswa kami waktu itu di S3 Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya banyak yang kemudian mengkaji kebijakan-kebijakan seperti Pasuruan. Sudah ada di Lamongan, ada juga di Sumeneb, kemudian ada juga di Banyuwangi, di Blitar itu juga ada, Jombang juga ada ya. Ini contohnya dari Pasuruan. Dan Pasuruan ini berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang lain yang punya perhatian pada madrasah dan pesantren. Sampai kalau di kabupaten yang lain, dinas pendidikan itu kurang memberikan perhatian pada madrasah dan pesantren. Tapi di Pasuruan itu di dinas pendidikan ada divisi pergurak. Begitu ya Pak ya, yang ini luar biasa. Perhatian pada pesantren dan madrasah ini sangat tinggi. Nah, PNF kemudian pendidikan formal pesantren ini, para yai bunyai dan adik-adik sekalian, semuanya sudah direkognisi, diakui setara dengan pendidikan umum seperti sekolah dan madrasah. Yang mana semuanya nanti bisa multi exit, multi entry. Dari misalnya dinia ula, PDF ula, nanti akan bisa masuk ke sekolah SMP, MTS. Begitu pula sebaliknya. Untuk ke dunia kerja ya, semua pendidikan di pesantren ini punya hak yang sama karena ijazahnya sudah diakui ya oleh negara dan punya kekuatan hukum yang sama. Bahkan dari pendidikan formal maupun non formal pesantren itu tidak tertutup kemungkinan bisa diterima di UINSA, bisa diterima di UNER, bisa diterima di ITS dan bisa diterima di perguruan tinggi negeri yang lainnya. Luar biasa, tepuk tangan untuk pesantren yang luar biasa. Nah, kalau melihat yang beragam begini, mau melihat model integrasi pesantren, kurikulum pesantren dengan pendidikan formal itu sangat rumit. Tapi mudah-mudahan apa yang kami sajikan nanti tidak membuat bingung dan mudah dicerna dan mudah diimplementasikan di pesantren Bahrul Ulum. Karena tadi Pak Yai Wafi janji habis ini akan ya mengembangkan kurikulum khas ya Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang integrated.
Untuk jenis pendidikan pesantren muadalah itu para yai bunyai, muadalah dengan perso nggih. Contohnya seperti Gontor. Kalau di Pasuruan itu ada pesantren salafiyahnya Yai Hamid. Itu adalah contoh muadalah. Jadi muadalah itu ada yang salafiyah dan ada yang muallimin. Kalau Gontor itu disebut dengan muallimin karena kurikulumnya menggunakan dirosah Islamiyah, kitabnya kitab putih. Ya. Loh, di Tambak Beras ini kan ada yang muallimin juga ya. Ya. Dan luar biasa, tapi berbeda dengan muadalah muallimin yang ada di Gontor. Kalau di Gontor itu hanya punya satu saja, muadalah saja. Tapi kalau di pesantren Tambak Beras ini luar biasa, hampir semuanya ada, kecuali Ma'had Ali yang belum ada. Mudah-mudahan secepatnya nanti ya akan didirikan Ma'had Ali. Karena yang dari mu'alimin, masa mu'alimin mau ke Uinsa? Masa mu'alimin ya mau ke perguruan tinggi yang swasta? Harusnya ke Ma'had Ali biar ilmunya itu berkelanjutan, berkesinambungan. Karena tafakuh fiddinnya itu sudah luar biasa, sudah hebat ya. Karena mu'alimin itu sudah bisa baca Fathul Mu'in, betul nggih? Fathul Wahab, betul nggih? Tapi bukan Fathul Izar ya. Nah, kalau dari Uinsa nggak diajarkan ya kelanjutan dari Fathul Mu'in ya, Fathul Wahab. Nah, maka tindak lanjutnya itu mestinya harus di Ma'had Ali. Ya, mudah-mudahan secepatnya itu akan ada, okay? Nah, contohnya lagi kalau adalah salafiyah, ini biasanya pesantren-pesantren NU itu punya salafiyah juga punya modern, lembaga pendidikan modern. Ini hebatnya ya, pesantren-pesantren seperti Tebu Ireng. Sekolah ada, madrasah ada, diniyah ada, salafiyah ada. Salafiyah itu bukan berarti yang salaf itu ya, bukan, karena semuanya sekarang sudah formal, sudah diakui dan bisa mengeluarkan ijazah. Dan tahun ini sudah dimulai penjaminan mutu ya oleh majelis masyayikh. Kemudian ada juga perguruan tinggi Unhas misalnya. Kalau di Tambak Beras ini ada juga Universitas Bahrul Ulum. Oh ya, Wahab. Oke. Agak lupa. Kemudian nanti di Tebu Ireng itu juga punya Ma'had Ali. Ya, para yai punya Ma'had Ali. Jadi lengkap. Hampir semuanya tadi itu ada di ini Tebu Ireng. Mudah-mudahan nanti Tambak Beras akan secepatnya ya. Nah, kurikulumnya ini memang sudah terintegrasi. Oke. Lanjut ke model-model integrasi, mohon izin saya skip aja yang slide berikutnya itu. Ke model integrasi kurikulum, ada yang integrasi lanjut nggih. Nah, ini ada integrasi dari pendidikan formal dan PNF. Ya, misalnya ada madrasah terintegrasi dengan madin. Santrinya pagi itu masuk madrasah, sorenya atau siangnya itu masuk madin ya. Nah, ini contohnya ada di pesantren Mambaus Sholihin yang ada di Cerme Gresik Manyar nggih. Mungkin di sini juga ada, cuman kami kurang tahu pasti nggih. Ini ada juga yang madrasah dan madin atau sekolah dengan madin itu sekolah formalnya hanya formalitas saja. Pokoknya yang penting bisa baca kitab kuning dan dapat ijazah. Kalau sekarang kegelisahan untuk mendapatkan ijazah tidak perlu lagi diragukan. Karena apa? Salafiyah ya, kemudian PDF pendidikan diniyah, formal, bahkan pesantren yang non formal itu juga bisa nanti diakui, bisa mengeluarkan ijazah. Yang ijazahnya bisa digunakan untuk masuk ke jenjang
pendidikan berikutnya, sehingga ya tidak perlu lagi anak-anak dipaksa-paksa ya belajar seperti di sekolah umum. Karena apa? Targetnya untuk lulus ujian ya. Apalagi sekarang udah nggak ada ujian lagi. Yang ada adalah ANBK. ANBK itu sifatnya untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi dan tidak semuanya wajib. Nanti ini juga akan ada TKA ya, para Ibu Nyai. TKA itu adalah tes kompetensi akademik. Yang ini nanti dijadikan dasar untuk bisa masuk SNBP ya, di perguruan tinggi negeri terkenal. Nah, kesempatan ya bagi pendidikan yang ada di lingkungan pesantren ya, ini untuk memfasilitasi santri-santrinya untuk bisa ikut TKA. Ini adik-adik, apakah ada yang ingin ke Jepang? Pengen ya? Ada yang ingin ke Singapura? Ada yang pengen ke Malaysia? Ya, harus ikut TKA, harus difasilitasi karena nanti itu sebagai standar ya untuk bisa diterima di sana. Oke. Kemudian ada model integrasi kurikulum pendidikan formal ya dan non formal. Nah, ini yang tahfidz ya contohnya. Contoh lagi, banyak pesantren yang sekarang ini trennya ya menyelenggarakan tahfidz. Kemudian untuk mendapatkan ijazah gimana? Ya, ada yang bekerja sama dengan madrasah dan sekolah. Tapi para ibunya itu ada yang bingung. Kalau anak-anak nanti ngapal no Al-Quran di samping sekolah formal, beban anak ini berat. Ya, bebannya anak-anak itu berat sehingga nanti hasilnya setengah-setengah. Ini yang dikhawatirkan ya. Nanti sekolah formalnya ya nggak menguasai, tahfidznya juga tidak maksimal. Akibatnya apa? Ya, banyak pesantren tahfidz yang akhirnya bekerja sama dengan pendidikan kesetaraan, karena pendidikan kesetaraan itu tidak wajib hadir ya, hanya beberapa desainnya itu bisa belajar mandiri ya, bisa belajar mandiri ya. Ini contoh integrasi kurikulum pesantren dengan pendidikan formal maupun non formal. Proyek Bunyai ini adalah contoh integrasi antar lembaga. Nah, berikutnya mohon izin kami akan menyampaikan model-model integrasi dari sisi akademiknya maupun dari sisi medianya. Ini model integrasi transformatif, ini contoh dari pesantren Gontor ya. Mohon maaf, ini kami ambil dari beberapa hasil riset yang ditulis di jurnal-jurnal terkenal, yaitu ini pesantren Gontor ada upaya untuk transformasi dari nilai-nilai tradisional, fanatik dan tertutup menuju modern, rasional, disiplin, inklusif, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, nilai-nilai ini itu diajarkan baik di sekolahnya, di satuan pendidikan yaitu muadalahnya, juga di asramanya atau di pesantren. Jadi satu kesatuan. Mohon izin lagi, sudah diwanti-wanti ini. Nah, ini kitab saya baca aja. Ada model integrasi teknologi. Ya, kalau di sini sudah ada MAUWH ya, yang kemarin sudah kita dampingi dari Ma'arif ya, termasuk untuk menjadi madrasah digital ya. Berikutnya ada lagi model integrasi multibahasa ya, multibahasa. Bagi anak-anak yang ingin ke Jepang, ingin ke Amerika atau ke Timur Tengah, itu difasilitasi ya dengan berbagai kemampuan bahasa. Nah, mereka ini harus dipersiapkan, mau kemana bahasanya juga harus dipersiapkan. Ini contoh-contoh seperti ini ada di Makassar ya yang kami ambil. Di Jawa juga banyak ya. Mohon berikutnya. Ini adalah model integrasi berbasis kitab kuning. Meskipun sekolahnya madrasah aliyah, meskipun sekolahnya itu di sekolah umum, tapi tetap harus bisa membaca kitab kuning, wajib. Inilah tradisi agung, ada pesantren yang harus dirawat, tadi katanya Pak Yai Mujib, harus dirawat, harus dipertahankan ya melalui pendidikan. Agar anak-anak ini bisa lanjut. Kalau mau jadi dokter mereka
pinter gitu ya, bisa jadi dokter tapi pinter baca kitab kuning. Mau jadi ahli komputer dia juga ahli kitab kuning. Mau menjadi profesor tapi dia juga bisa membaca kitab kuning. Nah ini tradisi agung kitab kuning yang harus diperhatikan. Saya rasa cukup ya, mau nanti dipelajari lagi sendiri, dikembangkan sendiri. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua narasumber hebat kita pada siang hari ini.